Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ustadz Teddy. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini, khusus untuk dimensi spiritual yang rutin kita adakan bersama dengan Ustadz Teddy. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir, kita bisa bersama-sama menimba ilmu di malam hari ini. Juga salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini adalah mau kemana? Tanda tanya ya, Ustadz ya. Mau kemana? Tanda tanya. Kemana kita sekarang kan gitu ya? Iya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Teddy langsung membawakan. Silakan Ustadz. Terima kasih, Baru Terada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah, berkat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, sekaligus ucapan terima kasih kepada Dr. Enda, Pak Edi Iskandar, Bu Aceh, tim dari AISEP yang telah memberikan kesempatan, waktu dan sarananya, sehingga insya Allah setiap 2 minggu sekali ya, sekitar pukul 19.45 atau jam 8, kita ada kajian. Kajian yang intinya bagaimana kita menyikapi bagaimana langkah kita pada saat menjalani kehidupan ini. Tema hari ini masih terkait dengan tema-tema sebelumnya, yaitu masih berhubungan dengan membangun jiwa. Untuk merefresh lagi, perlu nggak Bu Dokter Brenda, kita membangun jiwa? Sangat perlu, Ustadz. Sangat perlu. Kenapa, Bu? Itu dia. Ya. Emang perlu, Bu. Terutama untuk Kenapa, Bu? Terutama untuk mempersiapkan membangun jiwa kita, untuk mempersiapkan diri kita, sewaktu-waktu kapanpun kita menghadap Allah. Betul. Harus dalam kondisi tenang. Kenapa? Nah, yuk kita ingatkan dulu ya. Jadi kajian hari ini masih terkait dengan kajian sebelumnya, yaitu bagaimana membangun jiwa. Surat 89 ayat 27 sampai 30.
Silakan Bu Dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi, syarat untuk masuk ke dalam surga adalah jiwa yang Tenang. Jiwa yang tenang syarat untuk masuk ke dalam surga. Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan ajal kita, di mana, apa penyebabnya. Sementara kondisinya harus dalam keadaan jiwa yang tenang untuk masuk surga. Kalau kemudian pas malaikat maut mencabut nyawa kita, kondisi jiwa yang tidak tenang, masuk kemana Bu Dokter? Masuk kemana? Neraka. Ini jelas-jelas aja lah. Nah, sekarang coba kita evaluasi diri kita ya. Apakah hari ini dari kita bangun tidur sampai kita mau ikut kajian ini, jiwa kita tenang? Atau masih ada gelisahnya? Masih. Khawatir? Masih. Kalau pas masih, nah, malaikat maut datang, itu gimana ceritanya? Ya kan? Berarti kita nggak tahu kapan saatnya ajal kita. Sementara syarat untuk kita masuk surga harus jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa akan terbentuk kalau kita melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Ulang, jiwa akan terbentuk kalau kita melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang tidak dilakukan secara terus-menerus tidak akan membentuk jiwa. Jadi syaratnya, kalau ingin jiwa tenang, berarti kita harus melakukan perbuatan baik secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Ini akan saya ulang di kajian-kajian awal. Kenapa? Karena kecondongan kita adalah untuk melakukan sesuatu yang rutin atau istilah istiqomah, itu biasanya kan sulit ya Bu ya. Berbuat baik sih berbuat baik. Cuma kadang-kadang gitu loh. Coba. Kalau perbuatan baik kita lakukan secara terus-menerus sehingga membentuk jiwa. Kasar gitu ya. Jiwa terbentuk kalau perbuatan baik kita lakukan terus-menerus. Sehingga menjadi kebiasaan. Kalau tidak menjadi kebiasaan tidak akan terbentuk. Demikian juga sebaliknya. Perbuatan buruk, misalkan apa? Pemarah, yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan, maka akan membentuk jiwa loh. Hati-hati di sini. Jadi, syarat utama untuk masuk surga harus jiwa yang tenang. Berarti, kita harus melakukan perbuatan baik secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Supaya mudah menjadi kebiasaan, perbuatan itu biasanya lebih mudah kita awali dengan jumlah yang sedikit atau jumlah yang banyak? Sedikit. Sedikit. Coba. Sholat tahajud. Awalilah dengan jumlah yang mungkin 2 rakaat dulu sholat tahajudnya, 1 rakaat witir. Sehari, 2 hari, 3 hari, sudah seminggu, 2 minggu bisa terus menerus, tingkatkan 4 rakaat tahajud,
kemudian 1 rakaat witir. Begitu terus. Sehingga bisa mencapai kemudian mungkin ya 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Tapi awalilah jumlah yang tidak banyak. Yang penting ada istiqomahnya. Rasul pun bersabda bahwa ibadah yang dilakukan dengan jumlah yang sedikit tetapi dilakukan terus-menerus, itu nilainya lebih baik ketimbang jumlahnya banyak tapi dilakukannya apa istilahnya? Kadang-kadang ya, tidak secara terus-menerus. Demikian juga untuk sholat duha. Sedekah misalkan gitu. Sedekah terbaik adalah di pagi hari. Awali dengan jumlah yang sedikit misalkan. 2.000, mungkin 1.000 perak yang logam masukkan, tapi rutin. Terus, sehingga menjadi kebiasaan. Setelah itu tingkatkan jumlahnya. Selama ini kita condong, ibadah itu lakukan sporadis dan jumlahnya banyak. Wah, sholat tahajud, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witirnya. Lakukan seminggu sekali, sebulan sekali, mungkin pas ada masalah. Ini nggak akan membentuk jiwa. Ya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita berlatih dari hari ke hari, melakukan perbuatan baik secara terus-menerus. Awalilah dengan jumlah yang nggak terlampau besar. Contoh, mau bersih-bersih rumah misalkan gitu ya. Kalau itu ingin membentuk jiwa kita, supaya kita punya jiwa suka bersih lah gitu. Awali dengan membersihkan satu bagian aja. Rutin, terus-menerus. Rutin bersihkan. Sapu, pel. Berikutnya, setelah rutin bisa lakukan dari ke hari, luaskan areanya. Ketimbang membersihkannya sekaligus seminggu sekali. Ini dia. Oke. Sekarang kita masuk ke tema. Judulnya adalah mau kemana. Kalau mau kemana itu arahnya apa nih, Bu? Mau kemana? Biasanya kita akan nanya apa? Mau kemana berarti kan tujuan ya. Mau kemana? Berarti tujuan kita ini akan kemana? Nah, ini sangat menentukan pada saat kita menjalani kehidupan. Contoh, baru bangun tidur. Oke. Ada sikap yang, udahlah saya jalani hidup ini kemana nanti aja. Atau yang kedua, hari ini saya sudah harus siap-siap. Pada saat mulai menjalani kehidupan, tentu ada kejadian yang sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga ada kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau yang bisa disebut dengan masalah. Menurut Ibu, dokter, mana yang lebih baik? Ya udahlah, yang penting jalan-jalan aja, ada masalah ya nggak ada masalah ya alhamdulillah, ada masalah ya saya hadapi, atau dari awal kita udah siap-siap? Dari awal udah siap-siap. Dari awal sudah siap. Kemudian sekiranya dari awal kita sudah siap, karena saya yakin, gitu ya, apapun kejadian yang terjadi hari ini sudah atas izin Allah. Walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya yakin yang terbaik buat saya. Satu. Yang kedua, saya siap menerima
apapun yang terjadi saat ini. Jadi, secara umum, ya, pada umumnya, orang kan menjalani hidupan itu jadi rutinitas saja kan. Bangun pagi, kemudian ada ke kantor, ada yang sekolah, ada yang dagang, dan lain-lainnya. Ya udah kemana nanti aja lah, secara umum. Tapi satu lagi, pada saat dia memulai kehidupan, itu udah siap. Oh, saya tahu mau kemana saya hari ini. Apa yang mau saya perbuat. Apa yang nanti sekiranya akan terjadi, saya siap menerima. Bahkan, kalau memang ingin ditingkatkan, sampai tingkat, ya Allah, saya butuh masalah. Nah, sampai titik itu enggak? Coba, ada yang berani sampai titik itu? Ya Allah, saya bukan nantang Allah ya. Coba sebenarnya kita butuh masalah nggak sih, Bu? Kan udah kajian udah lama, udah sering ya. Coba menurut Ibu, kita butuh masalah nggak? Apa emang nggak butuh masalah itu? Nggak kita butuhkan. Coba saya refresh lagi, jangan-jangan udah lupa. Butuh. Oke, butuh masalah. Untuk apa, Bu? Nah, yuk. Untuk apa butuh masalah? Kenapa butuh masalah? Ya, satu sebagai tantangan. Tantangan, terus? Uh, ya, terutama untuk tantangan kita semakin jadi semakin sabar kan. Kalau itu Kalau ada masalah-masalah seperti itu. Jadi kita kalau lebih itu sabar, dianggap lebih kuat. bisa sabar lebih kuat. Kalau itu dianggap masih tantangan, itu butuh apa enggak? Tantangan loh, Bu. Ya, Butuh. butuh enggak kalau tantangan? Coba kita lihat sekarang gini. Allah, kita buka ya surat ya, 440 ya. Kita buka surat ini. Dasar ini dulu nih. Surat An-Nisa ayat 40. Surat 4 ayat 40. Ini loh. Silakan, Bu. Ya. Terlihat ayatnya? Sudah, Ustaz. Ayat 40, silakan. Ustaz. Ya, 40, Bu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya pahala yang besar dari sisinya. Jadi, Allah dengan segala firman. Allah menegaskan di sini ya, bahwa Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Kalau kemudian pada hari ini kita mengalami suatu masalah, secara umum merasa kesusahan nggak sih, Bu? Coba. Pada saat ada masalah, contohnya misalkan ya, apa permasalahannya? Yang sakit lah ya. Yang sakit pada saat dia masih kondisi saat ini dalam kondisi sakit, bahkan menjadi bertambah parah, dia merasa terzolimi nggak saat itu? Merasa menderita nggak saat itu? Pada saat ini? Secara umum aja, Bu. Pasti masih suka. Iya kan? Masih suka menderita. Nah, bahkan tidak jarang mengeluhnya gini, ya Allah, kurang apa lagi sih saya usahanya? Sudah kemana-mana. Bahkan
ibadah pun udah saya tingkatkan, tapi kok kenapa masih sakit seperti ini? Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai kan gitu ya? Ya. Itu kan sama juga sikap kita seakan-akan Allah tuh zolim kan? Mhm. Itu dia. Jadi pegang ayat ini. Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Berarti pada saat ada permasalahan datang pada kita, tenang aja. Kenapa? Ini bukan maksud Allah untuk menzolimi kita kok. Bahkan permasalahan yang sebelumnya tidak kunjung selesai dan sekarang mungkin bertambah berat, ini sama sekali tidak ada keinginan Allah sedikit pun untuk membuat susah kita. Itu pegang ayat ini ya. Oh, Allah nggak akan menzolimi sebesar-besar. Nah, lantas maksud Allah itu apa sih? Kenapa kok diberi namanya permasalahan? Coba. Allah memberikan ujian. Ya, Allah memberikan ujian berupa macam-macam dengan permasalahan dengan keluarganya, dengan kesehatannya, atau dengan keuangan. Ya, bermasalah di keuangan, tangga kunjung lunas, bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan kesehatannya. Ujian. Ya, coba ya. Sekarang. Tujuan yang namanya ujian. Guru, dosen, tujuan memberikan ujian itu apa? Kan udah belajar nih, ya kan? Kemudian guru ngasih ujian. Tujuannya apa? Supaya naik tingkat, naik Betul. kelas. Betul. Kan untuk pembelajaran kan, benar nggak sih yang dipelajari selama ini, paham nggak sih? Kan gitu ya. Mhm. Pembelajaran kan berarti kan? Ya. Pembelajaran. Berarti Allah memberikan yang namanya permasalahan atau ujian itu untuk pembelajaran untuk manusia. Ujian yang diulang-ulang di remedial itu artinya yang diuji itu paham apa enggak sebenarnya apa yang diinginkan. Pada saat kasih soal ujian sama itu lagi. Nggak paham berarti. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita introspeksi masing-masing. Pada saat diri kita, keujian saya diuji di masalah di anak aja terus. Anaknya makin lama makin nakal. Atau kok bermasalahnya di keuangan aja. Makin lama kok makin sulit. Nah, berarti kalau soal ya yang dikasih berulang-ulang itu lagi dan mungkin makin lama makin ditambah bobotnya, artinya kan yang diinginkan oleh pemberi ujian itu nggak nyambung kan, nggak kena kan, belum dipahami kan. Ini dia. Allah memberikan ujian tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan. Betul? Semua orang tahu itu kan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan atau keyakinan. Iman itu apa? Yakin ya. Pada saat diuji, manusia itu umumnya menjadi makin yakin atau makin gak yakin, Bu? Bimbang, galau, khawatir. Kan kebalik. Ini dia. Kalau tujuan kita, mau kemana kita sekarang? Tujuan kita mendekat kepada Allah. Semua tujuan manusia ini kemana nantinya? Ke Allah kan? Kalau tujuan kita ke Allah pada dari sekarang, kita harus tahu maksud Allah itu apa sebenarnya. Keinginan Allah itu apa. Satu, pada saat manusia diuji, Allah itu ingin manusia itu meningkat keimanan. Coba pada saat sakit, ya sakit aja, itu dia makin tenang, makin yakin, makin beriman, atau makin galau, makin gelisah, makin panik, gimana Bu?
Makin panik. Aneh kan? Udah minum ini nggak sembuh juga. Jangan-jangan umur saya udah nggak sampai. Kan gitu. Kalau kondisi ini dipertahankan terus-menerus, nggak kita rubah sikap kita, kemudian malaikat maut datang, sangat menyesal dan sangat merugikan. Ini ya. Berarti target kita adalah jiwa yang tenang. Kalau ingin jiwa yang tenang, berarti kita harus tahu, ya, kita harus melakukan kegiatan secara terus-menerus kan gitu ya, kegiatan baik secara terus-menerus. Nah, bagaimana caranya? Pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat menjalani namanya permasalahan hidup, apapun masalahnya, jangan lihat dari sisi manusianya. Dari lihat sisi kita, benar, yang namanya masalah itu nggak ada yang enak, nggak ada yang mau. Siapa sih yang pengen sakit? Siapa sih yang pengen utangnya nggak lunas-lunas? Siapa yang pengen anaknya nakal gitu misalnya gitu, bermasalah? Tapi satu lagi, tujuan kita kan mau kemana kita? Mau ke Allah nantinya kan? Menuju Allah, mendekat kepada Allah, mendapat ridhonya Allah. Berarti jangan lihat maunya kita. Maunya kita nggak ada yang mau punya masalah. Tapi keinginan Allah. Keinginan Allah itu apa? Kenapa kita diberi permasalahan seperti itu? Oh, diuji. Oh, tujuan ujian Allah itu untuk meningkatkan derajat keimanan, keyakinan. Yakin apa? Yakin untuk membuktikan ayat-ayat Al-Quran. Yakin atas apa yang Allah janjikan di alam Al-Quran. Apa janji Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janji Allah? Inna Allah ma'asabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa janji Allah? Ujian itu sesuai dengan kemampuan kok. 86. Ini dia. Kalau nggak segera kita rubah sikap kita, masih kita hidupnya dalam rangka memenuhi keinginan kita, jangan harap jiwa tenang itu akan bisa kita dapat. Pada saat Allah memberikan kenikmatan, jiwanya bisa tenang. Tapi permasalahannya, Allah akan memberikan suatu kejadian yang berkebalikan, bukan kenikmatan. Mungkin kita menganggapnya suatu hal yang menyakitkan, bikin kita susah, nggak enak. Jadi pola pikir ini, sikap kita ini sangat menentukan mau kemana sih kita. Apakah kita mau tetap dengan konsep yang lama, ada permasalahan pusing, panik, galau, jadi baper, jadi sensitif, atau mulai kita rubah? Oh, ternyata Allah tidak menzolimi sebesar apapun. Merenung sejenak. Oh, keinginan Allah ini pada saat memberikan ujian. Ternyata apa? Permasalahan ini. Masalah itu untuk pembelajaran. Pembelajaran untuk apa? Supaya kita meningkat kesabarannya. Contoh, ya kenapa harus meningkat kesabarannya? Sudah tahu, sering saya ulang-ulang ayat ini. Syarat untuk masuk surga lebih banyak mana? Antara pahala dengan dosa? Harus banyak? Pahala. Ya kan? Setiap hari kebaikan kita lakukan, sengaja nggak sengaja dosa kita lakukan. Allah itu, ya kalau kita tanya, saya tanya, Allah itu sebenarnya ingin manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Apa buktinya? Langsung, benar. Betul, Allah maha pengasih, maha penyayang. Nggak mungkin lah, maha pengasih masa mau menjerumuskan, bikin susah ininya, makhluknya kan enggak kan. Apa buktinya? Buktinya Allah itu
ada rasul-rasul, nabi, Nah, adanya kitab-kitab yang betul. Sebagai tuntunan kan, ya, Allah menurunkan rasul-rasulnya berdasarkan zamannya masing-masing. Dan terakhir, Allah menurunkan Nabi akhir zaman, Rasul penutup dari Rasul yang ada, dengan dibekali Al-Quran, kan? Pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Jadi, pegang ini semua. Oh, masalah, ujian. Oke, pertama, sikapnya saya siap menerima. Udah baik. Kenapa harus siap menerima? Yang namanya permasalahan, itu kan sudah terjadi. Sesuatu yang terjadi kan nggak bisa kita tolak, ya Bu, ya. Saya siap menerima apapun kejadiannya. Oke, sudah mulai baik. Ketimbang sikap pertama, saya nggak punya masalah. Sikap yang kedua, tingkatkan lagi. Oh, saya butuh masalah. Kenapa butuh masalah? Karena saya ingin masuk surga. Loh, apa hubungannya masalah dengan masuk surga? Surat 39 ayat 10. Syarat masuk surga harus lebih banyak pahala ketimbang dosa. Setiap hari kebaikan kita lakukan, kesalahan kita lakukan. Pahala kita dapat, dosa pun kita perbuat. Nah, ini dia. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya itu ada pilihan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Silakan cari dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada selain sabar yang pahala tanpa batas. Nggak akan kita temukan. Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah tahu. Si fulan. Bahkan kita lah yang usah si fulannya. Pahala kita masih kurang nih. Dikasih kesempatan Allah untuk dapat pahala tanpa batas. Kesempatan itu berupa apa, Bu? Kasih kesempatan sama Allah. Nih, ada peluang dapat pahala tanpa batas. Ayo, kesempatan itu apa bentuknya? Ayo, Bu. Bentuknya apa, Bu? Kesempatan untuk dapat pahala tanpa batas. Kesempatan umur, kesempatan kesehatan. Masalah, Bu. Masalah itu kesempatan sebenarnya. Ya kan? Oh iya ya. Oh, untuk kesempatan untuk bersabar. Kesempatan untuk bersabar. Coba, misalkan, uang banyak, keluarga sehat walafiat, harmonis. Bisa nggak dapat pahala tanpa batas? Maha baiknya Allah. Dicukupkan di satu sisi, dikurangkan di sisi yang lain. Duitnya banyak, kita sehat, anaknya baik, utangnya banyak. Kan gitu. Maha baiknya Allah. Allah tuh memberikan sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Apa sarananya? Masalah. Makanya saya bilang tadi, kita butuh nggak masalah jadinya. Kalau ingin dapat pahala tanpa batas, jadi butuh nggak masalah. Itu loh, Bu. Betul. Jadi, kalau kemudian pas bangun tidur, ya Allah, saya butuh masalah. Bukan nantang ya, karena masalah ini sarana saya supaya dapat pahala tanpa batas. Sarana saya bersamamu, inna Allaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Bu dokter, ingin dapat pahala tanpa batas? Mau, Ustaz. Mau dong. Ingin bersama Allah?
Mau sekali Ustadz. Oh sekali. Lantas kalau ada masalah harusnya mau butuh masalah apa jadi nggak butuh kalau masih belum berani kan? Itu dia Bu. Ini kuncinya di sini loh. Kalau kemudian kita sudah sampai tingkat butuh masalah, masalah datang. Yang namanya butuh orang bilangnya apa? Dikasih? Alhamdulillah kan. Saya butuh dikasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ini yang saya tunggu, ini yang saya butuhkan. Coba. Kalau sikap itu yang sudah bisa kita lakukan secara terus-menerus, pada saat masalah datang, tenang nggak? Yuk. Bukan tenang lagi, malah senang lagi. Ya kan? Itu loh. Coba deh. Ini memang agak merubah ini ya, mindset yang ada selama ini, Bu ya. Ingin masuk surga. Syarat masuk surga harus lebih banyak pahala ketimbang dosa. Allah menjelaskan, hanya orang yang bersabarlah yang dapat pahala tanpa batas. Allah ingin semua manusia itu masuk surga kan? Kenapa? Allah Maha Baik, Maha Kasih, Maha Penyayang kok. Bahkan Al-Quran diturunkan sebagai pedoman petunjuk jalan kehidupan ini. Lantas Allah kasih apa? Supaya manusia itu masuk, dapat pahala tanpa batas. Kasih masalah kan? Ini yang perlu dirubah. Jadi kalau kita melihat dari sisi manusia, nggak ada manusia yang ingin punya masalah. Tapi kalau kita lihat, oh, maksud Allah apa ya? Keinginan Allah apa ya? Kenapa kita kasih masalah? Oh, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Sarana saya untuk bersama Allah. Al-Baqarah 153, Inna Allah masobirin. Ini loh, Bu. Kalau ini tidak kita lakukan, segera, coba kita mulai lihat ya. Mulai setelah COVID-nya mereda, berikutnya apa yang terjadi? Bencana alam ya. Kalau pas terjadi bencana alam, gempa, secara umum orang sikapnya apa? Panik kan? Khawatir, jiwanya tenang nggak saat itu? Yuk. Pas saat itu juga nyawanya, jatah umurnya habis. Celaka nggak jadinya? Ini loh. Akan mulai berlatih dari sekarang. Apapun permasalahannya. Jangan lihat permasalahan itu sebagai masalah, tapi ini sarana saya untuk bersama Allah. Sarana saya untuk meningkatkan kesabaran saya. Punya anak yang makin lama makin nakal. Harusnya senang atau sedih, Bu? Kok nggak apa istilahnya, nggak membaik, makin lama makin nakal. Harusnya senang atau sedih? Harusnya. Bu dokter, ayo, pada saat lima anak makin lama makin nakal, coba saya mau merubah, karena memang merubah mindset tuh jujur, memang nggak, kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi itu, Bu? Kalau hidupin seperti biasa-biasa aja, saya jamin kondisi pasti akan jiwanya gelisah. Karena standar itu yang kita lakukan dari kita kecil sampai kita sekarang dewasa, mungkin yang sudah senior. Pada saat ada masalah, pusing, panik, galau. Anaknya makin lama makin nakal, marah, kesel, kecewa. Katanya ingin masuk surga, pengen dapat pahala tanpa batas. Harusnya anak makin lama makin nakal, atau masalah nggak selesai-selesai, harusnya senang atau sedih harusnya? Yuk. Pengen nggak dapat pahala tanpa? Ya sarana ini. Nah, setelah kita paham, ya, oh ternyata anak nakal ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Manfaatkan itu. Kalau kita sudah paham maksudnya Allah, kira-kira kita diuji dengan masih soal yang sama atau diganti soalnya, Bu? Yuk. Contoh, saya kasih contoh.
1 tambah 1 berapa, Bu Dokter? 2. 2. Kalau Bu Dokter udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, saya masih tanya nggak? 1 tambah 1 berapa, Bu Dokter? Enggak, Nggak kan? perlu. Enggak perlu demikian juga pada saat ya anak nakal. Kemudian kita manfaat, oh ini sarana saya untuk bersabar. Sarana saya untuk mendapat pahala tanpa batas, sarana saya bersama Allah. Kalau kita sudah paham, kira-kira tuh anak jadi baik nggak? Ya kan? Udah paham maksudnya. Ini kenapa masalah kita nggak selesai? Karena kita nggak paham maksud Allah itu apa, gitu loh. Coba praktek. Apapun ya permasalahan Bapak Ibu yang selama ini terjadi, kalau kemudian nggak kunjung selesai, praktek itu. Oh, sakit misalkan. Ya, tadi kan anak ya, kemudian sakit. Semua paham. Semua tahu sakit itu menggugurkan dosa kan? Enggak, Bu? Sakit Ya. itu menggugurkan dosa. Bagi yang menerima dengan sabar kan? Harusnya pada saat dia sakit, dia senang atau sedih harusnya? Yuk, kenapa? Ya ulang. Sakit menggugurkan dosa. Semua orang paham itu kan? Rata-rata pasti umat Islam itu tahu sakit itu menggugurkan dosa. Sakit menggugurkan dosa. Berarti pada saat sakit, itu harusnya dia senang atau sedih harusnya? Dokter. Nah, aku jawabnya, ini loh Bu, ya kan? Ya kalau sakit nggak Senang senang nggak? juga sih, tapi artinya sabar gitu Ustaz. Tapi bukan berarti juga senang Bukan, gitu. Bu, bukan ke sana. Satu ya. Kenapa? Justru sakit itu kan menggugurkan dosa. Makin Iya, lama sakitnya, makin banyak nggak gugur dosanya. iya. Harusnya makin senang atau makin sedih? Harusnya. Ya enggak? Betul kan? Itu satu loh, satu poin loh itu. Kita belum bawa sabarnya ya. Sadar aja, sadar dulu, belum sabar lah, sadar. Oh, sadar. Ternyata saya sakit ini menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Sakit sehari lagi, alhamdulillah. 1 hari lagi dosa saya terhapuskan. Tambah lagi 1 lagi nih, alhamdulillah. Kan gitu jadinya. Manfaatkan lagi. Oh, saya menderita sakit ini atas kehendak Allah. Hamba terima ya Allah. Dan hamba yakin engkau nggak akan menzolimi sebesar apapun. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Masuk kelompok orang yang bersabar. Bersabar apa bonusnya? Bersama Allah. Bonusnya apa? Dapat pahala tanpa batas. Ini loh. Jadi manfaatkan permasalahan itu menjadi sarana kita untuk membentuk jiwa kita. Jiwa apa? Jiwa yang tenang. Bagaimana caranya supaya jiwanya tenang? Itu tadi. Jangan lihat berdasarkan keinginan kita. Tapi jangan lihat dari sudut kita, sudut pandang manusia, tapi dari sisi Allahnya. Allah nggak mungkin menzalimi sebesar Allah memberikan peluang sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Allah memberikan sarana untuk bersabar, kan gitu. Kasih masalah namanya. Kalau sikap kita seperti tadi, begitu datang masalah, oh maksud Allah ini. Contoh lah, misalkan kondisi yang sini ya, si fulan yang sedang sakit. Oh terima kasih ya Allah, sakit ini menggugurkan dosa. Alhamdulillah ya Allah. Kalau itu yang dilatih secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan, walaupun dia sakitnya makin lama makin parah, dia tetap tenang nggak? Ya. Itu, Bu. Dunia medis pun mengakui kan, sakit itu berapa persen dari psikis, Bu? Dari kejiwaan? 80% ya? 80%. 85%? Ya kan? Itu, Bu. Kok dia bisa bilang, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini bukan dosa saya. Makasih ya Allah, ini sarana saya untuk bersabar, dapat pahala tanpa batas. Kapan lagi ya Allah? Begitu sakit kan? Saya terima ya Allah. Ini sarana saya untuk bersamamu ya Allah. Sarana saya untuk dapat
menggugurkan dosa-dosa saya selama ini, ya Allah, alhamdulillah. Tuh. Saya ulang sekali lagi, manfaatkan permasalahan itu menjadi sarana. Sarana apa? Sarana untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah. Yakin apa? Yakin akan apa yang Allah sudah garanti. Allah sudah janjikan. Apa jaminan Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janji Allah? Allah menguji sesuai dengan kemampuan yang ada. Apa janji Allah? Tujuan Allah menguji ini untuk meningkatkan derajat keimanan, keyakinan. Apa janji Allah? Allah nggak akan menzalimi sebesar apapun. Apa janji Allah? Allah menjamin rezeki makhluk yang bergerak, bahkan tidak bergerak pun Allah jamin. Itu loh. Kalau memang ingin jiwa kita terbentuk jiwa yang tenang, rubah sikap yang ada selama ini. Oke, sebelum saya lanjut, ingin bertanya, silakan. Jadi gimana Bu Dokter? Masih tidak mau punya masalah? Atau siap menerima masalah? Atau jadi butuh masalah? Siap menerima masalah, Ustaz. Baru coba sampai siap ya? Belum sampai butuh ya? Ayo dong. Katanya mau dapat pahala tanpa batas. Kalau udah butuh, kok siap gini? Ibaratnya gini. Kok hanya sampai tingkat siap, ya, itu masih menganggap masalah itu masalah kan? Enggak? Iya dong, masih siap-siap. Kalau ada masalah, saya terima. Berarti anggap masalah. Tapi kalau dianggap sampai tingkat butuh, masalah itu jadi masalah nggak? Kalau udah sampai tingkat butuh. Butuh. Aduh, ya kan? Sampai tingkat butuh, taruhlah diuji apapun bentuknya, ya. Yang terucap tuh mengeluh atau alhamdulillah, Bu, yang tingkat butuh. Mengeluh atau malah berterima kasih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu alhamdulillah, dapat lagi ayatnya. Bonusnya apa? Jika bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Dibalik lagi, pada saat tidak menerima, mengeluh, kecewa, khawatir, gitu kan, marah dengan kondisi yang ada. Kalau sabar bersama Allah, tidak sabar bersama siapa? Karena hanya dua pilihan manusia, bersama Allah, bersama setan kan? Hati-hati di sini. Berterima kasih, bersyukur, dapat nikmat. Tidak bersyukur, azab. Kan itu. Jadi kalau kemudian kita sudah bisa menempatkan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini, mau kemana sih kita? Kita buka ayatnya. 59, 18. Surat 59 ayat 18. Coba lihat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti kita harus punya perencanaan kan, Bu, ya?
Ya. Jadi begitu mau berbangun tidur, kok kita bilang ya misalnya, saya butuh masalah ya Allah. Kenapa masalah ini menjadi sarana saya untuk berpahala tanpa batas? Kalau ini kemudian kita lakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan, terbentuk nggak setelah itu jiwanya? Apa jiwanya yang terbentuk? Begitu ada masalah, dia pusing atau dia malah senang kalau dibilang, saya butuh masalah ya Allah. Datang bencana, alhamdulillah ya Allah, pasti maksudmu baik ya Allah. Ini sarana saya untuk bersabar ya Allah. Ini sarana saya untuk makin meningkatkan keyakinan kepadamu ya Allah. Sarana saya untuk makin bertakwa kepadamu ya Allah. Kan gitu. Jadi yang namanya pengkajian itu bukan hanya sekedar teori, praktek. Kapan prakteknya? Pada saat kita menjalani kehidupan, terutama pada saat menjalani namanya permasalahan hidup. Itu loh, Bu. Ini ada chat nih Ustadz. Ya, izin silakan. dari Pak Cerah. Ya. Terima kasih Ustadz Teddy. Wah, ini mindsetnya kita jadi kebalik-balik ya. Yang harusnya tetap sabar dalam prakteknya tidak mudah. Kalau ada yang kasih masalah ke kita, rasanya ingin membalas. Kalau nggak jadi tersimpan dan lama-lama jadi penyakit. Gimana pendapatnya Ustadz? Oke. Satu, Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Jangan sekali-kali bilang sulit. Seakan-akan itu sudah final. Allahnya di mana lantas? Gimana Allah mau menolong kok kita bilang aja udah sulit? Gak mungkin dia berubah. Udah bertahun-tahun saya coba, anak saya kayak begini. Lah, gimana Allah mau menolong kita bikin hijab sendiri? Mudah asalkan Allah menolong. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, saya ada namanya ilmu cabai. Udah pernah dengar, Bu? Ilmu cabai. Udah saya sampaikan belum di sini? Belum ya? Oke. Cabai rasanya apa? Pedas. Oke. Kenapa Pak tadi? Pedesannya? Iya, habis makan cabai. Iya, Bu, makan cabainya 2 minggu yang lalu. Orang apa namanya? Makan cabainya 2 minggu yang lalu, kepedesannya sekarang. Ayo, orang apa namanya? Pedes iya. Kapan makan cabai? Barusan makan cabai, bukan. Bulan lalu. Orang apa namanya? Makan cabainya bulan lalu, kepedesan sekarang. Yuk, apa istilahnya? Orang apa namanya? Merasa apa Ustaz namanya? Apa namanya? Orang apa namanya? Makan cabainya bulan lalu, kepedesan sampai sekarang? Terlambat ya. Oke. Dimaki-makinya bulan lalu. Difitnahnya tahun lalu. Masih kerasa sampai sekarang. Orang apa namanya? Itu dia. Kenapa Pak Ustadz? Pedes ya? Iya. Makan cabai nanti. Saya makan cabainya 2 minggu lagi. Orang apa namanya? Makan cabainya 2 minggu lagi, kepedesannya sekarang. Orang apa namanya, Bu? Bapak Ibu sekalian. Orang apa itu namanya? Tadi Ustadz sempat hilang. Oke. Mohon diulang Ustadz. Saya ulang. Pedas Ustadz, habis makan cabai? Iya. Barusan. Bukan, 2 minggu lagi saya baru makan cabai. Orang apa namanya? Belum makan cabai tapi udah kepedesan? Orang apa namanya? Belum makan cabai udah kepedesan? Mengada-ada. Mengada-ada. Iya, kalau mau cabai. Oke. Anak kita masih 10 tahun lagi kuliahnya. Sekarang masih kecil. Khawatir bisa ada nggak biayanya. Kejadiannya belum terjadi. Wah, 1 bulan ini bentar lagi, misalkan 1 minggu lagi, tagihan jatuh tempo. Duitnya belum ada, khawatir. Orang apa namanya? Mengada-ada. Kalau belum makan cabai udah pedes.
Yang benar apa? Makan cabenya hari ini, pedesnya hari ini. Kalau cabenya dikasih tomat, dikasih gula tambah garam, jadi enak nggak? Jadi sambal. Malah jadi ketagihan kan? Mhm. Itu dia. Berarti kalau kita ada masalah, diolah dulu. Diolah dulu sehingga menjadi enak kan? Itu tadi. Itu cabai itu kayak gitu. Yang udah kejadian yang lalu, ya udahlah. Udah terjadi kok. Sama juga ke orang makan cabai 2 minggu lalu. Apa masih kerasa pedas sampai? Belum makan cabai, udah masak kepedesan. Halu kan? Gitu ya. Kenapa? Belum makan cabai kepedesan. Belum masalahnya belum, baru yang akan datang bos tahun lagi, baru berapa tahun lagi, udah khawatir dari sekarang. Yuk, sikap apa? Kayak gitu kan kita selama ini. Belum terjadi, udah khawatir. Sama juga, belum makan cabai, udah merasa kepedesan. Yang benar apa? Makan cabainya hari ini, pedasnya hari ini. Tapi kok cabainya itu diolah, dikasih tomat, tambah gula, tambah garam, tambah terasi misalkan gitu ya. Jadi enak kan? Tuh. Nah, jadi itu jawabannya. Olah permasalahannya. Kalau terjadinya berapa yang lalu, lupakan kenapa, udah terjadi. Dibikin pusing udah terjadi, diterima alhamdulillah juga udah terjadi. Tapi efeknya berbeda. Dibikin pusing mengeluh, berarti kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur apa bonusnya? Azab. Tidak bersyukur, tidak menerima berarti tidak bersama Allah. Kan gitu. Sikap-sikap seperti ini yang harus mulai dari sekarang kita latih. Supaya menjadi jiwa, menjadi kebiasaan. Benar yang tadi Pak disampaikan. Selama ini pola kita kan kebalik-balik ya Pak ya. Kenapa? Ya ini yang kita pelajari selama ini. Apa yang terjadi selama ini? Belum makan cabainya bertahun lalu, masih kepedesan sampai sekarang. Difitnahnya tahun lalu, disakitinya tahun lalu, masih kerasa sampai sekarang. Apa yang terjadi selama ini? Belum makan cabai udah kepedesan. Belum terjadi udah khawatir. Itu kan sama juga tadi kan. Makan cabainya tahun bulan lalu sampai sekarang. Itu disimpan lama-lama jadi penyakit. Nah itu. Pertanyaannya. Makan cabainya bulan lalu, ya udah nggak rasa dimaki-makinya, difitnahnya, bermasalahnya kemarin-kemarin, ya udah lupakan. Kenapa? Ibaratnya udah makan cabainya udah lewat kok. Nah, kemudian apa caranya? Oh ini sarana saya untuk bersabar, sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas, sarana saya untuk bersama Allah. Gitu, rubah ya, ganti yang tadinya masalah, bikin kepala pusing bawa ke hati, jadikan ini sarana pembelajaran. Pembelajaran apa? Oh, maksud Allah itu pasti baik. Allah berjanji, gak akan menzalimi sebesar-besar. Oh, ini maksud Allah ini baik. Kenapa? Sarana saya untuk mendapat pahala tanpa batas. Kan gitu. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, ini satu ayat nih. Hati-hati ya. Bagi yang selama ini fokusnya kehidupannya mencari harta, kita lihat QS 111 ayat 2. Sebelas ayat 2.
Silakan Bu. Terbaca Bu? Al-Ahzab ayat 2. Silakan Bu. Dokter, terlihat yang saya share? Hilang ya sinyalnya. Oh, Bu dokternya ini, Dokter Endah ketutup ya mic-nya. Oke, Bu. Bu dokter, sudah bisa dengar suara saya? Ya, mohon maaf saya yang terlempar ya Ustadz. Keluar tadi ya. Ya, sinyalnya. Memang cuaca juga lagi ini. Ya. Oke, saya ulang ya. Surat 111 ayat 2. Bagi yang selama ini fokusnya mencari harta, hati-hati. Ini dia. 111 ayat 2. Ya, silakan Bu. Ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tuh. Jangan sampai kita masuk ke kelompok ayat ini. Tidak akan berguna hartanya, bahkan apa yang dia usahakan. Oke. Sekarang, yang ingin bertanya, silakan. Sementara di chat, Nggak ada? Salam Bapak Ibu sekalian, Mau di chat, silakan raise hand jika ada yang bertanya. Boleh, Bu. Oh, silakan Pak Oti. Silakan Pak Oti. Ustaz, Iya, Pak Oti. mau bertanya. Kita sering dengar, jadi semuanya kalau dalam hidup atau menjalankan kehidupan ini berarti kan kita harus berpegang kepada 4 paling tidak ya prinsip yang harus dipegang: syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal. Betul. Nah, tadi beberapa pertanyaan terdahulu atau kasus-kasus dengan permasalahan. Mohon afirmatifnya, kalau kita mendapatkan masalah, apa yang harus kita lakukan dulu? Syukur, sabar, atau tawakal? Bagus, Pak. Apa dulu ya? Ya. Baik. Jadi gini, Pak. Terima kasih, Pak Oti. Sabar itu pukulan pertama, Pak. Pada saat ada masalah, sikap kita selama ini apa? Menolak kan? Saya nggak mau punya masalah, saya nggak terima kondisi ini. Kalau sikap seperti itu orangnya sabar atau enggak? Enggak ya? Nah, berarti sikap yang pertama, pada saat menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Saya terima, ya Allah. Kenapa harus menerima? Ya karena sudah terjadi kan? Sesuatu yang sudah terjadi bisa ditolak nggak? Kejadian itu, masa itu datang dari kita apa dari atas keinginan Allah? Keinginan Allah kan? Bisa kita tolak? Enggak. Kalau nggak bisa tolak berarti harus diterima. Saya terima, ya Allah. Berarti yang pertama apa? Menerima. Sabar. Nah, saya terima, ya Allah. Pasti maksud baik. Itu namanya sikap sabar. Bagaimana supaya mudah menerima? Itu pertanyaannya berikutnya. Jangan lihat orangnya. Jangan lihat kejadiannya.
Tapi lihatlah izin Allahnya. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Pasti sempurna. Maksud Allah itu baik atau buruk? Pasti baik. Walaupun kadang-kadang kita belum tahu baiknya di mana. Karena sempurna dan baik, yang wajar kita terima atau kita tolak? Terima. Nah, yang namanya terima pada saat dikasih bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu patut sikap sabar tuh pertama ya. Saya terima ya Allah. Oke. Yang kedua, setelah menerima, apakah setelah itu diam-diam saja? Sakit misalkan. Saya terima ya Allah, sakitnya ilmu ya Allah, Alhamdulillah. Lantas di rumah, pasrah. Nggak ada aktivitas. Enggak. Tetap harus ikhtiar. Ikhtiarnya selama ini, kalau orang sakit, ikhtiarnya karena Allah atau karena ingin sembuh? Ingin sembuh. Pada saat ada masalah hutang, dia sholat duha karena Allah atau karena ingin hutangnya lunas? Kalau dia punya masalah, sholat tahajudnya ingin masalahnya selesai atau karena Allah? Kalau ada masalah keuangan, dia sedekah karena Allah atau karena ingin dapat rezeki yang berlimpah? Ini Pak, murnikan lagi ikhtiarnya hanya karena Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Nah, berikutnya yang namanya usaha ikhtiar. Apa cukup sekali aja, apa harus terus-menerus sampai kita lakukan semaksimal mungkin? Lakukan semaksimal mungkin. Urusan hasil itu haknya Allah. Itu namanya tawakal. Berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil adalah urusannya Allah, kewenangannya Allah. Nah, itu runutannya, Pak. Setuju? Ya. Ya, itu kan. Nah, coba kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, kira-kira jiwa kita tenang nggak, Pak? Insya Allah tenang. Tenang. Kenapa? Pukulan pertamanya kita hadapi dengan sabar. Saya terima ya Allah. Bagi yang sakit, sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini dosa atas izinmu ya Allah. Hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Anak makin lama makin nakal, saya terima ya Allah. Dia nggak beruang, saya udah kita usaha segala macam. Harus terima dulu awalnya. Kenapa? Sikap pertama itu harus menerima. Ini dia kunci utama kenapa permasalahan tidak kunjung selesai, karena diawali sikap dengan tidak menerima. Yang namanya ujian, kalau ingin selesai soalnya diterima atau ditolak? Terima. Terima. Ya kan? Diterima, kita kerjakan, serahkan ke guru, kan gitu. Allah menguji, kasih permasalahan. Sikap kita selama ini apa? Nolak, kan? Apa ada yang pernah punya anak nakal bilang alhamdulillah? Sakit gak sembuh-sembuh bilang alhamdulillah? Utang gak lunas-lunas bilang alhamdulillah? Ini Pak, makanya kenapa diuji terus-menerus? Karena kan kita nggak paham. Diremedial lagi sama Allah. Orang disuruh sabar kok enggak. Coba kita lihat. Coba dicari Al-Quran. Ada enggak satu ayat aja yang menyuruh kita menyelesaikan masalah? Hei manusia, selesaikan masalahmu. Enggak ada, Pak. Yang ada apa? Kita disuruh bersabar. Yang ada apa, Pak? Suruh tawakal. Kan itu. Ya. Ketiga tadi, Ustadz, kalau sudah sabar, kemudian ikhlas, ikhtiar dengan ikhlas, kemudian maksimalkan ikhtiar dengan tawakal. Terakhir tutup dengan bersyukur, kan? Alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan bersabar, dikasih kesempatan ikhlas, dikasih kesempatan tawakal. Begitu alhamdulillah kita sebutkan sikap kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, masuk ayat 14, ayat 7. Jika bersyukur ditambah nikmatnya. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang melaksanakan 3 tadi ya, tadi ya. Nah, coba Pak, mungkin nggak dia bersyukur kalau dia nggak nerima? Ya kan? Mungkin nggak dia bersyukur kalau ujung-ujungnya ikhtiar dia karena ingin sembuh tapi nggak sembuh-sembuh juga?
Mungkin nggak dia bersyukur, dia udah usahanya belum maksimal. Kok semua saya sudah lakukan maksimal ya Allah. Apa contohnya? Misalkan sakit. Sakit itu sunatullahnya apa? Ya ke dokter. Punya utang. Apa sunatullahnya? Ya bekerja, dagang, cari usaha. Punya anak bermasalah nakal. Ya nasihati, ajak parenting. Kan itu, Pak. Tapi itu kan lakukan maksimal. Kok itu belum dilakukan? Ya, bagaimana kita mau bersyukur? Jadi 3 tuh semuanya tutup dengan bersyukur. Kenapa? Semua udah selesai kok. Sudah kewajiban kita sebagai manusia sudah saya lakukan. Apa? Saya sudah terima ya Allah. Kemudian apa? Saya lakukan ikhtiar ikhlas hanya karenamu ya Allah. Kemudian apa? Ikhtiar kita pun saya sudah maksimalkan ya Allah, itu namanya tawakal. Tutup dengan alhamdulillah. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, gitu Pak ya. Oke. Tapi untuk langkah ekstrim, Pak. Jadi gini, misalkan gini ya. Sekali waktu, misalkan ada kerabat, keluarga yang galau banget, Pak. Itu bisa dibalik, Pak. Dibaliknya gini. Coba mulai sekarang berlatih bilang alhamdulillah. Sering-sering ngomong alhamdulillah. Nah, itu formatnya dibalik tuh, Pak. Kalau kondisinya udah parah ya. Itu. Coba kebayang nggak, Pak? Orang lagi stres. Bahkan udah mau sampai bunuh diri. Habis kita bilang, udah sabar aja. Bisa nggak? Terima. Ya, nggak mau dia. Jadi dibalik. Dibalik dulu. Jadi begitu dia bilang, coba paksa bilang bersyukur. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kalau orang yang sudah mengucapkan alhamdulillah, bisa mengucapkan alhamdulillah, dia sikapnya tenang atau marah, Pak? Kalau tenang ya. Tenang. Ini dibalik, Pak. Rumusnya dibalik itu sekarang. Jadi itu metode ini sebenarnya kok bisa di depan, bisa di belakang gitu loh, Pak. Bahkan kebanyakannya orang kadang ada masalah apa, kadang-kadang lagi nangis lagi apa, ya sudah sabar. Mungkin tidak dengar juga ya. Akhirnya apa? Kamu nggak ngerasain sih, coba rasain. Kan gitu Pak ujung-ujungnya. Nah, bahkan kunci untuk bersabar pun orang banyak yang nggak tahu, Pak. Waktu kami kajian ke Padang tempo hari, tahun lalu ya sebelum COVID, temu dengan salah seorang profesor, salah satu mantan rektor. Begitu disampaikan bahwa sabar itu intinya adalah jangan lihat kejadian, jangan lihat orang, tapi lihat izin Allahnya. Wah, dia baru, oh ini yang bertahun-tahun saya cari. Padahal profesor loh. Kuncinya di sini, lihat izin Allahnya. Kenapa? Kok yang dilihat kejadiannya? Ya kesel. Apalagi orangnya yang datang. Udah enak banget gitu kan. Tapi lihat dia datang itu karena atas izin Allah. Lihat izin Allahnya. Begitu izin Allah ya, oh izin Allah mengizinkan, pasti Allah tuh nggak main-main, nggak akan menzolimi, pasti maksud Allah tuh baik. Izin Allah tuh pasti sempurna dan pasti maksud Allah baik buat saya. Karena sempurna dan baik, saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Jadi mudah nggak bersyukur kan? Bersabar jadi. Kan selama ini kita nggak pernah dilatih, Pak, nggak pernah tahu. Begitu udah sabar aja. Pernah diajarin kayak sekarang bagaimana caranya sabar? Udah penting sabar aja udah. Itu Pak. Jadi pada saat ada musibah, apapun kejadiannya, oh ini atas izin Allah. Hamba terima ya Allah. Kenapa? Apapun kejadian yang terjadi, pasti atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Izin dulu atau kejadian dulu, Pak? Izin dulu kan? Karena Allah mengizinkan maka terjadi. Berarti yang harus dilihat izin dulu atau kejadian dulu harusnya. Izin dulu, karena izin lebih dahulu ketimbang kejadian. Gitu loh. Gitu lihatnya. Itu dasarnya di sana, Pak. Ya. Sekarang banyak anak-anak atau orang lain tuh banyak yang kerjakan dulu baru izin. Nah, itu dia. Padahal kan izin dulu kan, baru kerjakan. Itu loh, Pak.
Gitu Pak Oti. Ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang lain? Oke, kalau tidak, satu lagi. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Betul, Pak? Oke. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu. Kalau sekarang hidup kita susah dan ingin hidup kita menjadi lebih baik, lebih istilahnya menjadi bahagia, tenang, nyaman, berarti mulailah usaha untuk membahagiakan orang lain. Itu istilah Pak Guru MOB, membuat orang lain bahagia. Orang lain yang terdekat. Nah, dengan kita siapa, Pak? Pasangan kita. Itu dia. Anak. Oke, anak, istri, suami. Nah, berarti kalau kita ingin hidup bahagia, bahagiakanlah mereka. Apa dasar ayatnya? Nah, yang tadi 4:40. Ini dia. Empat 40. Yuk Bu, baca lagi. 40 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya pahala yang besar dari sisinya. Kalau tadi kita membahas ayat yang awalnya mengenai Allah tidak menzalimi, sekarang kita lanjut penjelasan ayat yang ke-40 ini. Jika ada kebajikan sekecil zarah, Allah lipat gandakan kan? Kalau kita membuat baik kepada orang lain, Allah lipat gandakan kan? Ini dia. Berarti mulai sekarang, yuk. Ingatkan, saya akan membuat orang lain bahagia. MOB, membuat orang lain bahagia. Pada saat kita membuat orang lain bahagia, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi bahagianya berlipat-lipat ya. Itu dia. Ini janji Allah loh. Bagaimana caranya? Semua punya kondisi yang berbeda-beda. Sesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Pilih salah satu sikap seperti apa. Yang suami coba membahagiakan istrinya, membuat orang. Yang demikian juga sebaliknya, yang istri bagaimana supaya suaminya bahagia. Nah, kalau ini terbentuk, sudah kita lakukan, artinya iman, sabar, ikhlas, tawakalnya praktek, kemudian di keluarga, di lingkungan, MOB-nya dipraktekkan, membuat orang lain bahagia. Kira-kira akan terbentuk dunia baru nggak? Ini dia. Merubah dunia yang sekarang sulit. Tapi membentuk dunia baru itu lebih mudah. Dari mana? Dari awali dengan sikap diri kita. Praktek sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, sholat khususnya.
berprasangka baik dan waspada, termasuk zikir perbuatan atau 7 ilmu penjadi hati ya, yang sama ini Pak Guru, yang saya pernah sampaikan, yang saya dapat dari guru saya. Dan MOB, membuat orang lain bahagia. Udah, kalau 2 ini kita lakukan, terbentuk dunia baru nggak? Nah, ini dia Bu. Awali dunia baru ini dari keluarga yang terdekat. Oke? Dan Ya. dalam membuat orang bahagia itu dengan jalan berbuat baik. Ada syaratnya nggak untuk bisa berbuat baik itu? Syarat apanya nih? Dari sisi kitanya apa dari mana nih? Maksudnya syarat apa nih? Ya orang atau dengan kata lain, apakah harus disertai dengan niat lillahi ta'alanya? Oh, kan iya. Orang berbuat baik supaya membahagiakan, tapi bukan bagus. Kayak gini. Nah, gini Pak. Satu. Misalkan gini. Allah suka kebersihan. Gitu kan? Bahkan kebersihan sebagian dari iman kan? Kemudian saya bilang ke Pak Oti, Pak Oti, tolong dong halaman depan disapu. Pak Oti nyapu itu karena perintah saya atau karena Allah? Ini kan secara umum kan orang ngelihat manusianya kan, oh disuruh Pak Teddy, ya usah kerjakan. Ini nggak ke sana Pak. Justru mulai sekarang tingkatkan. Oh yang saya lakukan ini hanya karena Allah. Kenapa? Allah cinta kebersihan. Oh, saya berusaha ini pada saat saya punya masalah keuangan. Saya harus berusaha karena Allah. Kenapa? Allah tidak menyukai, bahkan Rasul pun tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Kan gitu, Pak. Jadi bukan karena masalahnya, tapi karena Allahnya. Beda loh, Pak. Yeah. Kalau yang kita lakukan ini karena perintah manusia, kemudian sikap yang didapat berkebalikan, bukan dipuji, malah dimaki-maki, malah diejek, kecewa kan jadinya kan? Itu dia satu. Apalagi dialihkan ke niat, udah nggak dapat tuh, Pak. Makanya supaya tidak karena manusianya, ya contoh tadi bahwa kalau halaman ini bersih, kemudian Pak Ustadz pokoknya meminta saya untuk menyapu, supaya Pak Ustadz bahagia, gitu, membahagiakan Ustadz kan begitu. Nah, berbuat baik begitu. Nah itu lillahi ta'alanya kan tidak ada. Betul. Jadi gini, awali. Ingat nggak? Rasul memerintahkan, apapun yang kita lakukan, baca apa dulu awal? Bismillah kan, Pak? Ya kan? Bismillah itu apa artinya? Atas nama Allah kan? Iya. Itu aja, Pak. Kemudian Bismillah, kita awali dengan Bismillah. Kita artinya dengan Allah kan? Semua kita lakukan hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah singkat aja lah, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja dengan nama Allah. Itu berarti sudah mengatasnamakan Allah kan? Nah kemudian hasilnya adalah itu hasil. Terputus ya. Terputus ya, Ustaz. Terputus ya. Oh, itu Pak larinya. Membahagiakan orang sekecil apapun, Allah akan lipat gandakan. Nah. Tadi sempat terputus, Ustaz. Putus ya? Oh, enggak, ya. Saya nggak kelihatan putus ya. Oke. Jadi, tadi awali pertama niat karena Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Baru kerjakan.
Kemudian mulai lihat, ini kira-kira apa yang bisa bikin dia seneng ya. Nah kan gitu tuh Pak. Oh, selama ini nyuci piring tugasnya si ibu. Ya, kerjakan pagi-pagi. Seneng nggak dia tiba-tiba piringnya bersih? Gitu, Pak. Gitu. Wah, surprise kan? Itu, Pak. Kalau seperti itu, aduh, alhamdulillah, makasih ya, Pak ya. Kalau ini kebajikan sekecil jarah aja Allah lipat gandakan, apalagi kayak segini kan? Berarti nggak salah dong. Kita akan bahagia kalau kita membahagiakan dengan orang lain. Pak. Itu namanya MOB, membuat orang lain bahagia. Itu. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Oti. Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Di chat nggak ada, Ustaz. Ada? Oke. Sekarang, pada saat menjalani kehidupan, ini ya sebagai penutup ya, Allah itu ingin kita sendiri-sendiri atau kerjasama? Kerjasama. Kita lihat ya, surat 61 ayat 4. Ini dasar ayat. 61 ayat 4. Nah, silakan Bu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Tuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Allah mencintai orang yang berperang, orang yang bekerja, orang yang bermasyarakat dalam barisan yang teratur, dan mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Berarti Allah sangat mencintai orang yang bekerja sama. Ini, jadi bagi yang berada di dalam satu majelis, misalkan gitu ya, atau dalam satu lingkungan, oh ini tugas saya cuma hanya ini kok, nah, itu kan berarti membatasi kan, ayo kerjasama lah, bantu yang lain, selama kemampuan kita masih ada, jangan sendiri-sendiri. Nah ini, kalau kita lihat kondisi saat ini kan, di mana sifat individualisme kita makin tinggi, sikap gotong royong kerjasama makin berkurang. Ini kan semua bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Kembali lagi ke tadi, di kajian awal, mau kemana kita? Mau menuju Allah. Mau kemana kita? Mau mengharapkan ridha Allah. Berarti, hidup kita pun dalam rangka mengikuti keinginan Allah, bukan hidup mengikuti apa yang kita inginkan. Itu. Dan intinya adalah satu lagi, jadikan permasalahan yang kita hadapi saat ini sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk bersabar, sarana untuk dapat pahala tanpa batas, sarana apa? Sarana untuk meningkatkan ketaatan. Coba, Al-Quran itu cukup hanya sekedar diyakini atau lebih baik kalau bisa dibuktikan? Cukup yakin atau yakin tuh gini? Yakin tuh mana yang lebih baik? Sekedar yakin atau memang kita buktikan? Mana, Bu? Buktikan. Oh, benar. Coba lihat. Selama ini, apapun masalah kita, selesaikan. Ya enggak? Tenang aja gitu. Oh ya benar, ternyata bersamaku sudah ada kemudahan. Oh benar, ternyata Allah mengurus terus-menerus. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ayat kursi.
Oh benar, ternyata rezeki Allah jamin. Untuk semua makhluk yang bergerak, bahkan tidak bergerak pun Allah jamin. Oh ternyata betul, begitu kita takwa, tawakal, maka Allah memberikan solusi jalan keluar. Jadi buktikan. Di ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi untuk dibuktikan. Begitu dibuktikan, terbukti, jadi makin yakin nggak? Dia. Kapan membuktikannya? Pada saat menjalani kehidupan. Kapan membuktikannya? Pada saat menjalani yang namanya permasalahan hidup. Itu. Oke? Hampir 9:30. Cukup ya, Bu? Ya. Oke. Hampir 9:30. Baik, Ustadz. Terima kasih. Dia udah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, sekali sebelum kita tutup, ini mohon doa, Ustadz. Nah, baik ya, jadi gini. Al-Fatihah itu umul kitab dan nilainya sangat banyak nilai kebaikannya. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah yang fadilah itu kebaikan ya, akan kita sampaikan kepada yang nanti akan kita sebutkan. Mari kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan anak kita masing-masing namanya, istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang bernama, sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, itu formatnya seperti itu, Bu ya. Misalkan kita menghadapi suatu kondisi, taruhlah anak gitu ya, anak nakal, nggak makin nakal. Kirimkan Al-Fatihah seperti itu. Pertama ke Rasul dulu, kemudian
sampaikan surat Al-Fatihahnya kepada yang mau kita tuju. Bahkan sakit, taruhlah misalkan lagi sakit. Sakit itu datang dari Allah, dan juga makhluk Allah juga itu kan, virus, bakteri. Bacakan Al-Fatihah, seperti tadi. Sampaikan kepada Rasul, udah sampaikan kepada yang sakitnya. Ya Allah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi membentuk jiwa pada saat kondisi, misalkan, permasalahan belum selesai, kita jadi tetap tenang. Tenang kan? Intinya itu kan. Targetnya adalah dalam menjalani hidup ini, yuk jiwa kita harus tenang. Kenapa? Masalah gak kunjung selesai, mungkin lama kali tambah banyak, berganti-ganti. Padahal syarat untuk masuk surga adalah jiwa yang tenang. Makanya kajian kami mungkin untuk besok pun masih terkait dengan bagaimana bentuk jiwa itu tenang. Bagaimana membangun jiwa. Baik. Sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan dengan diwakili oleh Bu Dokter, saya dimaafkan Ibu. Insya Allah Ustaz, maafkan. Kami juga mohon maaf Ustaz. Sama-sama Bu Dokter, yang benar datangnya dari Allah, sekiranya salah itu salah dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Teddy. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah berakhir kajian kita pada malam hari ini. Semoga Ustadz Teddy selalu dalam keadaan sehat, memberikan keberkahan, ilmu, waktu, umurnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga insya Allah apa yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini bisa menambah bekal kita untuk masuk ke dalam orang-orang yang diterima Allah di jannahnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Endah, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di bulan depan. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair Ustadz, jazakallah khair Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum.